Hai, jadi kali ini saya akan membahas tentang saliva atau orang awam yang ketahui biasanya orang awam bilang air liur. Memang agak sedikit menjijikan untuk sebagian orang, tapi itu semuanya ada ilmunya, ada manfaatnya, dan langkah baiknya kita semua tahu. Oke, yang pertama, fungsi dari saliva itu yang pertama dia membersihkan secara mekanis agar dia terhindar dari plak-plak, dia meminimalisir terjadinya itu. Terus kemudian dia sebagai lubrikan. Pada saat kita mengunyah di situ akan terjadi gesekan yang sangat luar biasa dan taman yang luar biasa untuk gigi agar tumbukannya itu tidak menyebabkan atrisia atau pengikisan gigi yang luar biasa. Kemudian saliva juga berfungsi untuk mengatur pH, bahwa rongga mulut kita itu asam, terutama pada saat kita proses pengunyahan itu asamnya cukup tinggi, dan saliva itu berfungsi untuk mengurangi kadar asam tersebut agar gigi itu tidak cepat rusak. Kemudian dia juga menghambat dari proses dekalsifikasi gigi atau proses rusaknya gigi, dan dia saliva tersebut dia meningkatkan dari remineralisasi atau menjaga dari gigi tersebut agar tidak cepat berlubang. Kemudian dia menghambat karies, seperti yang saya bahas tadi, dia menghambat proses terjadinya karies. Nah, kalau kita amati untuk orang-orang yang sudah tua atau sudah sepuh, biasanya ketika kita bandingkan head to head untuk kebersihan rongga mulutnya di orang tua laki-laki dan perempuan, kenapa giginya lebih gampang rusak yang perempuan? Kita perlu tahu bahwa hormon perempuan itu dia cukup naik turun, dan ketika dia sudah mengalami masa menopause, otomatis hormonnya sendiri dia akan menurun, dan itu berakibat serostomia. Serostomia itu adalah saliva itu mengering, rongga mulutnya itu untuk air liurnya itu dia berkurang kadarnya, dan lebih sering dia mengalami kekeringan di rongga mulut. Nah, itu menyebabkan giginya rusak, terus kemudian bibir kering, pecah-pecah, dan lain sebagainya, timbul masalah di rongga mulut. Makanya tips untuk wanita yang sudah tua, dia mengalami menopause, terus dia mengalami pengeringan pada rongga mulutnya, lebih diinstruksikan untuk makan yang merangsang saliva. Salah satu contohnya ada permen karet, terus ada makanan yang mengandung asam agak tinggi, maksudnya untuk makanan-makanan yang merangsang saliva itu lebih banyak, seperti itu.